Teman-teman, akhirnya saya sampai juga di Kabupaten Bombana. Oke. Tapi sebelumnya kita lanjut ceritanya, mundur dulu ke belakang ya. Perjalanan sebelumnya waktu kita nyebrang dari Bajoe ke Kolaka itu loh. Sampai di Kolaka saya langsung naik lagi bus Matirobulu saat masih di area pelabuhan, dan saya minta diturunin di luar pelabuhan. Nah, pas diturun di luar pelabuhan itu kita dituruninya tuh di warung makan Padang. Jadi sambil nunggu travel penjemputan, akhirnya saya makan dulu. Karena ya saat itu terakhir kita makan ya nasi bungkus yang dibeli di pelabuhan Bajoe itu. Ada kok di video part sebelumnya. Dan setelah itu sekitar jam 9 malam lewat dikit gitu, akhirnya mobil travel yang akan mengantar kita itu datang. Tapi ada tapinya lagi nih. Ternyata si driver itu masih nunggu penumpangnya. Katanya 2 orang lagi dari kapal feri lain yang rutenya tuh sama kayak rute saya, tapi dia berangkatnya kayaknya yang siangan itu, dari Bajoe ke Kolaka juga, yang sandar sekitar jam 11 malam. Jadi inisiatif si driver itu kita dibawahlah ke rumah drivernya buat istirahat dan santai-santai dulu sambil nunggu penumpang 2 orang itu. Dan jam 11 lewat 30 menit gitu, setengah 12 lah, akhirnya penumpang itu pun datang dan dijemput. Dan sekitar jam 12 malaman gitu kita akhirnya berangkat juga dari Kolaka menuju ke Bombana. Sampai di Bombana itu pagi hari, karena di perjalanan sopir sempat istirahat tidur hampir 2 jam gitu di jalan. Dan juga paginya itu harus nganterin penumpang 2 orang itu karena jarak dia itu lebih dekat daripada lokasi yang kita mau tuju. Jadi dia diprioritaskan dulu biar gak bolak-balik kayaknya ya. Jadi teman-teman, video sekarang ini adalah lanjutan perjalanan nomad hacker di Sulawesi Tenggara saya. Buat lihat gimana kelanjutan survival saya di sini, tonton terus tiap episodenya ya. Oh ya, sedikit info nih. Bang Ijal itu aslinya tinggal di Bombana, tapi kerjanya di Jakarta. Nah, teman-teman, selama beberapa minggu ke depan saya bakal tinggal di rumah Bang Ijal. Banyak kegiatan yang bakal saya rekam dan share ke kalian. Oke, sekarang lanjut ke cerita selanjutnya. Jadi kita ini dalam perjalanan di hari kedua menuju ibu kota Kabupaten Bombana. Jadi jaraknya itu sekitar 20-an kilometer dari tempat tinggal Bang Ijal ini. Jadi saya mau diajak jalan-jalan sekalian katanya ngelihat laut, kata dia sih. Ya udah teman-teman yang penasaran video ini selanjutnya apa saja yang akan kita explore di ibu kota Bombana, tonton terus video ini dan jangan di skip karena ini berurutan videonya loh. Jadi kalau ke skip nanti alurnya teman-teman jadi bingung. Oh ini lautnya ya? Iya. Bisa ke sono nggak emang? Bisa. Coba kita ke sana. Gila keren juga ya. Ya bro. Wah, kita udah day kedua di Bombana ini langsung diajak ke laut nih. Lautnya tuh jadi ada di pinggir jalan gitu. Nih. Ya bro. Cuman ini kok ada ininya ya? Ini buat apa sih emang fungsinya nih? Kayak Bali-Bali gitu? Iya bro, soalnya ini tempat pemakaman juga sekalian untuk makamin orang-orang Hindu atau Bali. Oh, jadi buat acara ngaben. Di sini tuh ada ritual ngaben yang buat ngelepas abu jenazah gitu.
ke laut. Jadi sini tuh Bombana itu banyak transmigran Jawa sama orang Balinya. Ih, pantainya gratis tuh, kalau di Jakarta mah bayar ini. Walaupun airnya agak butek ya. Itu banyak banget bagan tuh di situ tuh. Tuh bagan-bagan ikan. Jadi orang bagan-bagan gitu. Itu ada batu-batunya. Ya pasirnya agak coklat-coklat gitu sih. Jadi kita tadi udah masuk di Kasiputeh itu. Kasiputih namanya, Kasiputih, ibu kota Bombana. Kita mau ke sana di day 2 ini. Jadi kita berangkat jam 5 sore. Kayak kita sampai malam di sana. Nah, di situ jadi di laut pantai ini, pinggir pantai ini, sebelah sananya tuh, sebelah sana itu dia pegunungan gitu, perbukitan maksudnya, perbukitan batu. Lokasinya dia di jalan transnya Bombana, pas pinggirnya sebelah kiri itu bagan banyak banget di sana. Bagan-bagan orang cari ikan. Ya walaupun agak warna coklat ya, tapi lumayan sih ini, lumayan. Ini kalau airnya warnanya biru nih tambah keren lagi nih, bisa dijadiin objek wisata kali ya. Iya, ini kan ada banyak bunga-bunga kambo. Ini bunga kamboja ya. Iya, jadi ini tempat buat proses ngaben di sini. Ngabennya sih kayaknya nggak di sini ya. Ini ngabennya di sini juga dibakarnya. Iya, Bang. Oh, dibakarnya di sini juga. Mungkin di atas itu kali itu. Nah, pas sudah jadi abu, udah jadi ini, dilepas ke laut deh abu jenazahnya. Ya di sini jadi memang banyak etnis Jawa sama Bali gitu. Jawa, Bali, suku aslinya sini kan Maronene. Maronene. Terus ada orang suku Tolaki, suku Bugis yang paling banyak juga di sini. Maronene, Bugis, Jawa, Bali. Suku yang ada di Bombana, Kabupaten Bombana ini. Tolaki. Sama Tolaki. Nah, gue tadi dari jauh tuh ngelihat kayak apa itu digantung-gantung. Lu lihat deh bawahnya. Kayak dia habis ngelakuin ritual nih orang nih. Nah, gantung celana dalam. Terus dia bikin stupa alat kelamin laki-laki. Ih anjing. Dia bikinnya ini juga loh. Jadi kayak ada tali-tali gitu tuh di bawah itu testisnya gitu. Itu mirip kayak itu loh, bulunya tuh. Tempat ritual kali ini ya. Wah, ngeri juga nih. Wah, ngeri nih. Jadi bikinnya ini banget ya. Niat banget maksudnya. Ada tulisan ini dan ini kayak ada tandanya gitu. Terus ada celana dalam digantung sama dia. Apa maksudnya dia? Udah kita tinggalkan aja tempat ini. Mengerikan juga. Ayo. Absurd juga ya.
Soalnya kayaknya tempat pemakaman di sini nih. Tempat lepas abu jenazah. Tempat lain nggak ada, pantai lain gitu. Wah, kalau itu gue belum tahu deh. Tapi kita jalan aja sambil nyari-nyari lagi ya. Oh, ya udah kita jalan lagi deh. Ngeri juga tadi ngelihat kayak mereka tuh ngelakuin ritual kali itu ya. Apa anak iseng doang kayaknya. Itu sana tuh. Saya ada celana dalam digantung. Terus ada gundukan gitu, bentukan kain gitu. Ada tulisan, ada petunjuk lainnya. Udahlah, kita tinggalkan tempat ini, kita menuju ibu kota Bombana. Agak merinding tadi di situ, kita tinggalin aja tempatnya. Udah jam berapa ini, mau maghrib soalnya. Wah, kita lanjut lagi sebelum gelap. Kita menuju ke kota. Oh, ini tempat ini. Oh, ini yang udah di ini kali ya. Di tempat wisata. Teman-teman, saya kira tadi itu cuma lagi mampir ke pantai biasa ya. Tapi ternyata pantai ini sering dipakai sebagai tempat prosesi kremasi umat Hindu Bali yang ada di Kabupaten Bombana. Itu menurut info dari Bang Ijal. Jujur, tadi saya langsung mikir, kenapa harus pantai ya? Kenapa harus laut? Akhirnya rasa penasaran dan saya pun googling deh. Setelah saya baca dan pelajari, ternyata laut itu punya makna yang sangat dalam kepercayaan Hindu Bali. Laut dianggap sebagai tempat asal dan tujuan akhir kehidupan. Semua energi datang dari alam dan pada akhirnya akan kembali ke alam. Prosesi ngaben sendiri bukan tentang kematian, tapi tentang pembebasan. Pembebasan roh atau atma dari ikatan duniawi supaya bisa melanjutkan perjalanan spiritualnya. Dan laut juga dipercaya sebagai media penyucian. Air laut dianggap mampu membersihkan sisa-sisa keterikatan roh terhadap dunia, lalu mengantarkannya kembali ke semesta. Makanya pantai atau laut sering dipakai sebagai lokasi bukan cuma karena indah, tapi karena maknanya. Biasanya prosesi ini dilakukan di pagi hari atau menjelang matahari terbenam. Momen di mana alam berada di titik yang paling tenang. Langit, laut, dan manusia seolah berada dalam satu keseimbangan. Dan setelah tahu ceritanya, jujur saya melihat pantai ini dengan cara yang berbeda. Bukan cuma sebagai tempat favorit saya untuk kontemplasi, tapi juga sebagai ruang spiritual. Tapi untuk hal absurd yang kita saksikan tadi, saya pikir itu cuma orang iseng kali ya, atau remaja alay yang nggak ada kerjaan jadi bikin rusak pemandangan pantai. Walaupun yang bikin penasaran itu kenapa harus ada underwear wanita gitu yang digantung. Ya sudahlah. Oke teman-teman, ngomong-ngomong soal Bombana, mungkin masih banyak dari kalian yang belum terlalu familiar dengan daerah ini. Bombana adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang wilayahnya itu cukup unik karena terdiri dari daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Daerah ini dikenal kaya dengan sumber daya alam mulai dari pertanian, perikanan, sampai pertambangan. Tapi yang menurut saya menarik, Bombana juga punya potensi wisata yang cukup bisa menjanjikan ya.
Selain itu, Bombana juga dihuni oleh masyarakat yang sangat beragam. Ada penduduk lokal, ada pendatang dari Bali, Jawa, dan daerah lainnya dengan latar budaya, agama yang cukup beragam, tapi bisa hidup berdampingan dengan cukup harmonis. Baik teman-teman, selanjutnya mari kita explore ke tempat lain. Jadi jangan skip dulu videonya agar tidak terlewatkan dengan kejadian atau hal-hal menarik lainnya yang ada di depan kita. Wah, di sana ada banyak penjual kaki lima, jajanan gitu, kayak bazar-bazar gitu. Jadi belakangnya itu pas banget sama laut dia. Ini ada apa ya? Jalanan tersendat. Hah? Diajak, katanya tadi diajak mau ke laut dulu, mumpung masih terang dikit. Pengen ditunjukin sama Ijal nih. Ayo. Lautnya di sini tuh udah bekas reklamasi semua di sini. Itu reklamasi semua tuh di sana tuh. Ada masjid di sana juga. Ini reklamasi semua. Berarti dia kalau udah reklamasi begini, forwardnya buat ke depan itu agar kapal-kapal besar tuh bisa sandar di sini nih. Wah, itu lagi proses reklamasi. Ada eskavator. Wah, itu ada kapal turun. Ada eskavator. Kapal yang lagi berhenti. Oh, ini ada perahu ya. Ini perahu apa kapal sih? Aja kapal. Oh, di ujungnya di sini nih. Ini jadi kata Ijal tuh dulu di ini pelabuhan, tapi pelabuhannya katanya udah pindah ke sana. Nah, itu sana tuh pelabuhannya. Ini dia pelabuhan, Bro. Cuman ini masih dalam proses perbaikan juga sih. Ini udah ada kapal perahu. Itu rutenya tuh ke kepulauan dia. Kapal kayu gitu. Kita mampir dulu di sini. Oh, airnya lagi surut tuh. Lagi surut airnya. Nggak ada sunset ya. Wah, ini sih seru banget sih ini. Seru sih ini. Maksudnya kalau dapet kabupaten gitu yang lokasinya pas deket banget sama laut gitu.
kita mau nyoba ke bazar-bazar tadi itu tuh, mau diajakin beli minuman sama Bro Ijal. Ini bener loh sini. Di situ banyak jajanan. Jajanan. Gue berasa haus banget mau beli. Itu kayaknya ada es buah deh. Ada jus. Coba kita beli jus. Bang. Oh iya, ada jus jeruk. Oke bang. Oke bang. Mau nggak lo? Enggak bang, bentar doang. Hah? Jeruk satu. Iya. Nanti diantarkan. Iya. Kita laki-laki yang sudah balik sholat berjamaah di masjid. Kalau perempuan dia sholat di rumah. Kalau kita laki-laki yang sudah balik itu menjaga sholat kita berjamaah di masjid. Iya, kasih pedis sih. Tadi sebelum jambak dari sana semua masuk jambak. Jadi perpuluhan acara kedua setelah selesai baca doa awal. Dikumandangkan azan hanya dengar-dengar saja. Kira-kira kalau kita punya Dibeli cilor, bukan cilor ya, bakso goreng sama telur gulung. Allah kita Nah, itu dia. Kita mau minum es jeruknya di situ, jeruk perasnya. Tapi kita mengabdi kepada siapa? Hari ini. Keras kepala, keras hati. Jadi sambil minum es jeruk, di sana laut dan view kita adalah gerobak. Saya pesan, kita beli ini juga tadi, bakso sama telur gulung. Situ banyak tuh anak nongkrong tuh, lagi pada nongkrong. Jadi telur gulung di sini tuh bumbunya tuh bukan saus yang encer gitu ya. Dia pakai sambal kacang gitu kayak batagor bumbunya. Terus dikasih sambal juga tadi. Lumayan sih rasanya rasa telur. Sebenarnya tuh tadi nyari makanan khas sini, cuman katanya nggak ada. Yang ada ya cuman jajanan kayak pop ice sama apa gitu tadi, goreng-gorengan gitu, bakso bakar. Jadi katanya kalau jajanan yang khas di kota ini ada di bagian tengah. Nanti kita katanya mampir dulu. Kita rencananya mau mampir, mau makan nasi kuning asli sini. Kita habisin dulu es jeruk sama jajanan kita tadi beli, telur gulung sama bakso bakar, bakso goreng. Tadi habis minum es jeruk, makan jajanan, kita mau diajakin makan nasi kuning sama Ical. Lokasinya ada di sana katanya.
sambal goreng dangkot ayam. Iya. Saya pakai daging ya. Bapak Ikan cakalang. mana? Yang besar-besar apa ya? Oh iya. Ini ada kamar ya. Selamat istirahat Mas Nino. Nasi kuningnya khasnya di sini kayak gini nih. Itu ada pakai daging, tadi gua pakai ikan cakalang, tadi ada udang juga sih, tapi rada bosen juga makan udang mulu. Nah, dia isinya tuh ada mie goreng gitu, ada ini apa sih namanya nih? Serba. Serba kelapa gitu, ada tahu, ada sayurnya sama ikan. Dia pakai daging tadi. Yang gini doang, ini ada kerupuknya, ini kerupuk udang. Sambalnya kayaknya enak banget nih. Enak berasa, gue nyobain dagingnya si Jal tadi. Enak banget dagingnya. Dia sih kayak semur gitu sih jatuhnya. Kita coba ikannya. Enak kan? Ini belum tambahin sambal tadi. Coba kita tambahin sambal. Udah selesai makannya. Gua nggak habis nasinya tadi, soalnya masih kenyang banget. Tadi habis makan telur dadar tadi. Dia ada bakso nih, rame banget. Tapi karena diajak makan nasi kuning ya, kita makan nasi kuning tadi. Ya lumayan kenyang sih. Tadi gua nggak habis, soalnya masih kenyang banget. Tadi minum es jeruk sama dadar telur gulung. Kita mau berangkat pulang dan mau singgah dulu ke Alfamart. Oke, kita berangkat balik. Perjalanan kita itu sekitar hampir 30 menit sih kurang. Cuman tadi mau mampir dulu, mau beli martabak sama mau beli bohlam di Alfamart. Ada Momoyo juga di sini ternyata, teman-teman. Itu ada coto tadi juga, rencananya tadi sebenarnya mau makan coto, cuman kan kalau makan coto ya sama aja di Makassar juga udah puas makan coto, apalagi kalau di Makassar cotonya ya lebih enak karena asalnya ya dari Sulawesi Selatan coto itu, makanya makan di asalnya itu pasti lebih enak.
Teman-teman, pantai sudah kita datangi, pelabuhan juga sudah, nongkrong jelas juga udah, terus makan juga udah. Tapi karena waktu kita cukup terbatas dan udah malam pula lah, sementara jarak dari tempat saya stay ke ibu kota Bombana ini juga lumayan jauh, akhirnya kita sepakat malam ini pulang dulu aja kali ya. Sebenarnya Bombana ini menarik, tapi rasanya nggak cukup kalau cuma dilihat dari satu sisi aja ya. Makanya kapan-kapan kita bakal balik lagi dan explore ibu kota Bombana dari sisi yang berbeda. Nah, ngomong-ngomong soal explore, weekend ini saya punya rencana baru. Saya mau main ke pasar rakyat yang lokasinya nggak jauh dari tempat saya stay. Menurut informasi dari Ijlal, pasar ini cuman buka 2 kali seminggu, hari Rabu dan hari Minggu. Artinya pasarnya bukan pasar biasa ya. Ada momen, ada ritme, dan biasanya justru di pasar kayak gini kita bisa lihat wajah asli dari sebuah daerah. Mulai dari aktivitas warganya, harga lokal, makanan khas, sampai interaksi antara penjual dan pembeli yang kadang nggak bisa kita temui di tempat lain. Jadi buat teman-teman yang masih terus penasaran hal apa saja yang akan saya lakukan dan untuk next di pasar itu ngapain aja dan apa aja yang saya temuin di sana, seperti apa suasana pasarnya, langsung aja tonton video selanjutnya di part kedua. Jadi terima kasih buat teman-teman yang tetap setia mengikuti perjalanan saya di Nomad Packer season pertama ini.